Selamat pagi, siang, dan malam. Pada hari ini saya akan membahas ilmu pengetahuan sosial yaitu zaman praksara di Indonesia. Nah, wilayah yang kita cangkup adalah Indonesia dan Asia Tenggara. Sebelum itu, perkenalkan diri saya. Saya adalah Kara Tanjung dengan jurusan Computer Science dari Binus University dengan NIM 270226962. Selamat menyaksikan. Nah, mengapa masa praksara itu di Indonesia sangat penting? Indonesia sendiri merupakan wilayah kunci untuk memahami evolusi manusia, seni cadas awal, dan adaptasi manusia pulau. Untuk kategori sendiri terdiri dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan perundagian berguna. Tetapi fase-fasenya itu sering tempat tindih. Dan untuk situs utama yang dibahas itu ada Sangiran, Trinil, Ngandong, Liang Bua, Maros Pangkep, Minangkabau, dan Nia sebagai pembanding pembanding regional. Nah, pesan utama yang kita sampaikan di sini adalah Nusantara itu bukan pinggiran prasejarah, melainkan salah satu pusat data penting di Asia Tenggara. Dan untuk angka kronologi yang aman untuk dipakai adalah dari Paleolitikum itu dari 1,5 juta tahun yang lalu. Lalu ke Mesolitikum, yaitu pemburu pramu Holocene. Setelah itu ada ke Neolitikum, sekitar masa pertanian 4,5 sampai 3,5 Kia. Habis itu ke Megalitikum, yaitu tradisi ritual monumental dan perundagian, yaitu logam nekara jaringan maritim. Dan untuk spesies manusia dan migrasi, pertama itu ada Homo erectus, yaitu berpusat kuat di Jawa, Sangiran, Trinil, dan Kandung. Habis itu ada Homo floresiensis, yaitu yang buang yang memperlihatkan evolusi hominin pulau yang unik. Setelah itu ada Homo sapiens, yaitu menjelaskan kehadiran awal di Asia Tenggara yang didukung oleh fosil, seni, cadas, dan genetika. Nah, migrasi ini tidak cukup dijelaskan sebagai salah satu gelombang tunggal, melainkan bukti modern yang menunjukkan kontak, adaptasi, dan pencampuran populasi. Dan untuk Paleolitikum sendiri yang di Jawa itu ada Sangiran, Trinil, dan Ngandong. Nah, Sangiran ini urutan geologinya itu dari kurang lebih 2,4 juta tahun yang lalu dan lebih dari 100 individu Homo erectus. Yang selanjutnya itu ada Trinil. Dan Trinil ini merupakan situs historis penemuan Homo erectus oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Dan untuk Andong sendiri memberi usia muda kuat untuk Homo erectus sekitar 117 sampai 108 ribu tahun yang lalu. Nah, Jawa adalah arsip panjang evolusi hominin, bukan hanya lokasi fosil. Kunci analisis yang kita pakai itu ada stratigrafi, fosil, alat batu, fauna, dan perubahan lingkungan. Dan untuk Flores dan Homo floresiensis sendiri merupakan liang buah yang menghasilkan H. floresiensis dan merupakan salah satu penting penemuan penting paleontropologi pada abad ke-21. Kronologi revisi ini fosil sekitar 100 sampai 60 KA, alat bantu sekitar 190 sampai 50 KA. Temuan 2024 menguatkan bahwa tubuh sangat kecil berevolusi lebih awal. Kemungkinan kita semua berasal dari H. erectus Asia awal. Nah, untuk seni cadar Sulawesi sendiri, umur minimumnya itu ada 40, 51, dan 68. Bisa kita lihat dari grafiknya, ada 2014 itu Tim Puseng, 2024 itu Karampuang, dan 2026 itu Metan Duno. Maros Pangkep dan Muna menempatkan Sulawesi di garis depan studi seni cadas dunia, yang menghasilkan seni figuratif, naratif, dan cap tangan yang berkembang kuat di luar Eropa. Yusri sendiri menanggal kalsit yang menutup dan mendasari pigmen yang digunakan sampai sekarang sehingga memberi umur minimum. Nah, sekarang untuk masa Mesolitikum, pemburu paramu dan toalean. Tradisi pemburu paramu Holocene tidak sederhana. Mereka adaptif dan memiliki teknologi dan ritus penguburan. Di Sulawesi Selatan, toalean berlangsung sekitar 8 sampai 1,5 kia dan didirikan oleh mikrolith serta macrospoins. Yang paling menghasilkan penguburan biasanya berumur sekitar 7,3 sampai 7,2 KR KLBP. Nah, di Malaysia ini menjadi pembanding utama untuk eksplorasi hutan jangka panjang. Nah, untuk masalah Neolitikum sendiri, eh, menghasilkan Austronesia, Tembeker, dan pertanian. Ekspansi penutup Austronesia ke
Southeast Asia umumnya ditempatkan sekitar 4.000 sampai 4.500 tahun yang lalu. Kemunculan tembikar pertama kali ada di Wangarasia sekitar 3.000 tahun yang lalu, sering dikaitkan dengan kedatangan mereka. Kerama, Minanga, Sipako memberikan paket Neolitik, yaitu tembikar, beriung batu, pemukul kulit kayu, dan indikasi padi awal. Tadi juga ditunjukkan pada di Papua New Guinea sebagai penunjukan pusat pertanian awal dan reklamasi lahan basah yang jauh lebih tua. Nah, untuk masa megalitikum dan praktik penguburan, tradisi mencakup menhir, dolmen, sarkofagus, peti batu, arca batu, dan struktur ritual lainnya. Megalitik tidak selalu menjadi satu tahap penutup. Tradisi ini dapat berlanjut ke masa logam dan prasejarah. Dan sejarah maksud saya. Bukti penguburan menunjukkan perhatian pada leluhur, ritus kematian, kerja kolektif, dan kemungkinan diferensiasi status. Menhir sendiri merupakan tugu batu ritual, dolmen adalah meja batu sesaji, sarkofagus merupakan peti mati batu, dan punden merupakan bangunan berundak. Untuk perundagian dan jaringan perunggu, fase perundagian menunjukkan spesialisasi teknologi, pembagian kerja dan pertukaran maritim. Dan di sini kita sudah mulai maju, kita menggunakan teknologi tinggi yaitu sudah perburuan dan pencetakan logam. Habis itu ada jaringan maritim yaitu pertukaran barang dan gagasan yang ada di laut, dan status sosial. Benda logam digunakan sebagai simbol prestige, dan perunggu sering berfungsi sebagai benda prestige ritual dan identitas, bukan hanya alat utilitas. Bagaimana umur situs ditentukan? Yang pertama itu ada stratigrafi, yaitu urutan lapisan yang konteks relatif temuan. Yang kedua itu ada radiokarbon, di situ ya ada jam organik dan konteks Holocene. Yang ketiga itu ada useries, yaitu menanggal kalsit pada seni cadas. Yang keempat ada luminescence, itu menanggal sedimen gua atau situs terbuka. Dan yang terakhir ada USSR, yaitu eh, ngecek untuk membantu penanggalan fosil atau gigi. Dan biasa untuk metodologis itu dicek oleh kombinasi beberapa metode, konteks lapisan, dan jenis bukti. Dan biasa tuh ada debat dan kontroversi ilmiah yang ada selama ini. Yang pertama itu ada Gunung Padang. Klaim piramida prasejarah ini yang ada 25.000 tahun lalu tidak menjadi konsensus. Tapi artikel ini sudah ditarik karena masuk akal. Yang kedua itu ada H. Floresiensis. Asal-usulnya masih dibahas karena datanya kurang mendukung, tapi orang-orang percaya karena ini merupakan dasar evolusi dari H. erectus Asia awal. Yang ketiga itu ada Austronesia. Model of Taiwan ini tetap kuat, namun kini dibaca sebagai proses kontak dan pencampuran, bukan penggantian tunggal. Oleh sebab itu, untuk yang aman itu kita perlu diuji metode yang kuat, konteks lapisan, dan perbandingan regional. Nah, di sini ada sintesis periode, bukti, dan makna. Yang pertama itu ada Paleotikum, yaitu fosil H. erectus alat batu. Maknanya itu dia evolusi hominin Jawa. Yang kedua itu ada Mesolitikum, itu ada Turonian biasanya foraging. Ini di sini adalah adaptasi pemburu peramu. Yang ketiga itu ada Neolitikum. Di sini bukti utama adalah tembikar, beriun, dan padi. Maknanya adalah pertanian dan mobilitas maritim. Yang keempat itu ada Megalitikum. Di sini bukti utama adalah menhir, dolmen, kubur, dan batu. Maknanya adalah ritual luhur dan kerja kolektif. Yang terakhir ada perundagian. Bukti utamanya adalah perunggun, negara, dan jaringan. Maknanya adalah spesialisasi dan prestige. Nah, di sini adalah tabelnya diringkas dari semua yang saya bahas tadi sehingga mudah dipahami. Nah, kesimpulan presentasi kali ini adalah Paksara Indonesia harus dipahami sebagai mozaik perkembangan regional, bukan urutan yang harus dikubur. Karena bukti fosil, alat batu, seni cadas, penguburan, pertanian, dan logam menunjukkan kompleksitas sebelum tulisan. Indonesia dan Asia Tenggara berperan penting dalam memahami evolusi manusia, migrasi, simbolisme, dan jaringan maritim awal, sehingga merupakan fondasi kita sebagai manusia. Nah, di sini ada sumber referensinya. Yang pertama saya gunakan dari UNESCO World Heritage untuk bahasan tentang Sangiran. Yang kedua ada UNESCO World Heritage juga dari untuk bukti penggalian fosil. Yang ketiga saya ambil dari jurnal untuk bahas tentang Austronesia. Yang keempat ada dari Albert, yaitu membahas naratif cave art di Indonesia 51.000 tahun yang lalu. Dan dari orang yang sama membahas tentang Sulawesi dari 67.800.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir itu ada pembahasan tentang stratigrafi dan kronologi Homo forensis yang buah di Indonesia oleh Sutikna. Oke, terima kasih sudah menyaksikan presentasi kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.